Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan hari ini, diberikan kelancaran, murah rezeki yang banyak dan halal nan barokah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview 5 piece golok sembelih yang sangat futuristik, eksotis banget. Seperti ini bentuk goloknya, handle-nya diukir kepala maung, kepala jaguar, cakep banget. Ini full kayu sonokeling, kayu johar. Ini sonokeling yang ini. Oh, yang ini johar apa sonokeling ya? Nah, itulah, kurang jelas dari motif kayunya. Sepertinya kulit atau dagingnya kayu sonokeling ini sepertinya. Nih, tapi yang jelas nih keren banget untuk ukirannya, detail banget. Bahkan giginya ini juga tajam, hati-hati jangan sampai tangan jari kita masuk ke sini nanti digigit ini nanti. Keren. Oke, untuk yang pertama ini ada tali warna hijau. Ini ketuanya ini beda sendiri, materialnya baja kikir, kalau yang lain baja perjip. Cakep banget, gede, lega. Nah, seperti ini material baja kikir. Oke, cuman ada 5 piece, pakai dural ya. Untuk panjang bilahnya 32,5 panjang bilah, dan terlebarnya 3 sentian, 3 cm, ketebalan 4 milian, ketebal 4 mili tebalnya. Kita tes di tisu dan di kertas HVS seperti biasa. Media untuk mengetes ada tisu, ada kertas, dan ada kresek. Tapi untuk kresek tidak kita sarankan, kresek plastik tidak kita sarankan karena akan mengurangi ketajaman. Intinya kalau di kertas sudah tajam, tajamnya bagaimana? Nah, seperti ini, tidak ada sendatan, terus halus, suaranya juga halus, dikelok-kelokkan juga mampu. Itu sudah cukup tajam dan dipakai menyembelih juga sudah cukup. Tapi ketika di stropping, nah kita ada stropping seperti ini, stropping premium bolak-balik. Nih, ini yang ukuran medium premium, tatakannya 5 cm, panjang kulit 30 cm, untuk panjang tatakan 40 cm, sudah berlogo, ada cantolan. Ini premium banget, diplastikin. Harganya 100.000 itu. Dan ini yang jumbo, untuk kulitnya itu kulit yang premium, samakan pabrik ya, disama oleh pabrik. Untuk kulitnya ada sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Stoknya menipis sekali, sudah menipis, perlu kita produksi lagi. Seperti ini perbedaannya. Ini lebih gede, untuk ukuran golok-golok jumbo, golok-golok besar ini cocok, lega gitu loh, yang lega banget. Yang ini gede banget, ini saya lupa ukurannya. Untuk ukuran kulitnya lebar 6,5, panjang hampir 41 ya, kategori 41 cm, dan menggunakan spons sehingga nyaman dipakai, empuk dipergunakan. Itu untuk menajamkan pisau dan golok sembelih. Mengasah dengan media apapun, baik itu honing, sharpening, terus batu asahan, gerinda ataupun BG, tetap bermuaranya di sini, finishingnya di sini dengan kulit atau dengan stropping. Mengasah dengan batu itu karakter batunya macam-macam, dari berbagai daerah juga bisa dipakai. Yang terpenting adalah kehalusannya. Batu pabrikan juga begitu, gridnya tertulis tinggi tapi dipegang kok kasar, itu mungkin jenis korondum. Nah, harus direndam dengan air selama 1 malam. Paginya ketika dipakai harus ditetesin air terus, air mengalir netes dari atas. Itu sama juga, finishingnya juga menggunakan stropping. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Dorong, mata bilah menghadap ke atas, sudut kemiringan 10 derajat, seret. Lalu dari bawah tarik, mata bilah menghadap ke bawah, tarik,
sudut kemiringan konsisten, diberi sedikit tekanan begini. Ini yang sangat simpel, sangat mudah. Terus terakhiran, dorong ke bawah, dorong ke atas, dorong ke bawah, dorong ke atas, disilangkan. Ini yang paling gampang, tidak terlalu beresiko karena ada yang dorong, ada zigzag ya, dorong tarik, dorong dorong, seperti itu, dorong tarik, dorong dorong gitu, dan seterusnya. Terus kita tes, jika di kertas sudah halus berarti mampu di tisu. Nah, ketajamannya seperti ini mampu di tisu seperti ini. Untuk menyembelih insya Allah ihsan, tidak menyiksa hewan kurban, tidak menyiksa sapi, begitu ya. Ini yang pertama, dan semuanya ukirannya sudah kita kasih nomor 2, ukirannya sama, yaitu jaguar yang sedang meraung. Keren banget ini ya. Johar ini ya, full kayu johar, pakai dural. Yang nomor 2 dan hingga nomor 5, 2, 3, 4, 5 ini materialnya baja per jeep ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, baja per jeep, khususnya Jeep Willys, itu ketika dipakai pisau dan golok, wah luar biasa ketajamannya, selalu memuaskan. Nah, karena jeepnya ini tidak teridentifikasi, maka ditulis per jeep begitu. Tapi kalau kita tahu pretelannya dari per jeep Willys atau per jeep Land Rover atau per jeep Hardtop, kita tahu, maka kita tulis jelas per jeep Willys atau Jeep Willys begitu, atau Willys saja. Nah, untuk memilah-milah, karena di situ ada nilai ekonomisnya, kembali ada nilai ekonomis, ada nilai historis. Nah, dari keduanya inilah yang kita berani menulis langsung Willys atau Jeep Willys atau Gen 2. Nah, itu berarti Willys Gen 2 atau Gen 1 itu Willys Gen 1. Nah, kalau tidak teridentifikasi, ini baja per Jeep yang ini baja per biasa, per mobil. Nah, per mobil spring steel. Kalau Jeep Willys kita tulis per Jeep Willys. Kalau per Jeep saja kita tulis per Jeep. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya 11-12 lah antara Jeep biasa dengan Jeep Willys itu. Kok secara komposisi mungkin ada yang dikurangi lah sedikit gitu kan. Nah, tapi tetap menghasilkan ketajaman yang oke. Tanpa Ricasso, panjang bilah 33, kategori 33. Untuk terlebarnya 3,2, ketebalan 4 mili, lempeng, sedikit menipis landai ya. Oke. Nah, ini mumpung ada yang panjang dan tajam, tentunya segera diamankan di kertas halus lembut seperti ini dari pangkal hingga ujung. Terus orang penasaran lah, kenapa kok nggak boleh di kresek, apakah tidak tajam? Tajam, tapi nanti akan mengurangi ketajaman. Khawatirnya begitu, karena fungsi utamanya adalah untuk dipakai menyembelih ketika sudah tajam. Jadi adapun media pakai media apapun, cara pengetesan banyak sekali itu. Kalau versi saya jangan asal, jangan sembarangan gitu loh, kan akan mengurangi ketajaman. Ketika kita awali mengetesnya itu dengan kresek, dengan plastik yang ulet barangkali mampu, tapi nanti di tisu tidak mampu karena sudah berkurang ketajamannya. Jadi percuma, buat apa gitu. Kecuali kalau kita mau main lomba-lombaan, mau pakai lomba slice plastik umpamanya, lomba ketajaman, tapi bukan medianya, bukan leher sapi gitu. Jadi kalau ada yang umpamanya mengatakan tajam itu pokoknya bisa dipakai untuk menyembelih sapi, nah itu ya memang cukup, tapi kita jabarkan bahwasanya media di kertas itu sudah sangat cukup. Oke ya, ini nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, seperti ini. Ukirannya ini loh yang membuat langka, keren banget, eksotis, futuristik. Taringnya tajam, jadi hati-hati ya, nanti takutnya kegigit nanti pas dia mengaup. Oke, material baja per Jeep. Bentuk bilahnya ini lempeng, punggung bilahnya terus naik ke atas seperti salam nunggal ya, lurus terus naik ke atas seperti salam nunggal. Dan kategorinya handle-nya jengkolan, tapi lurus terus jengkolan. Jadi misalkan kita genggam seperti ini, untuk gaya dorik juga enak, untuk tarik murni pemula juga enak.
kategori 30-an, jangan 35. Maksimal kalau tarik murni 30 sudah cukup. Atau untuk pemula yang biasa gaya gesek, usahakan dengan menekan di bagian punggung bilah pangkal, bagian pangkal bilah di punggungnya ini, dan menggunakan sarung tangan. Ini ada sarung tangan anti sayat ini. Sarung tangan anti sayat sudah kita buktikan di video-video sebelumnya. Ketika kita menggunakan sarung tangan itu kita gesekkan begini, alhamdulillah tidak sobek, dan kita coba di beberapa jenis material bilah yang sudah sangat tajam slash tisu. Ini ya. Kita ukur chip Willis. Kok chip Willis? Per chip biasa, bukan chip Willis. 33,3 ya, 33,3. Artinya ini semuanya kategori 33 sentian. Cukup panjang. Untuk terlebarnya 3 sentian, tapi lebih dari 3 senti. Dan ketebalannya antara 4 milian. Itu kesemuanya hampir sama. Tanpa rikaso sudah tajam dari pangkal. Oke, seperti ini ketajamannya. Terus selanjutnya ketika selesai menyembelih, pakai bilah apapun, ukuran berapapun, material jenis apapun, jangan lupa stroping, di stroping. Jangan terus gosrek. Dapat menyembelih sekian ekor terus digosrek, langsung dilap, gosrek, dilap, jangan. Usahakan selalu di stroping dan jangan dilapkan di bagian tubuh hewan kurban, baik sapi maupun kambing, jangan diusapkan. Setelah selesai menyembelih, ini belepotan darah terus diusapkan, itu tinggalkan kebiasaan itu, tinggalkan. Kurang ihsan, kurang, terlihatnya sangat sadis lah gitu ya. Jadi SOP-nya, cara membawanya, tekuk, tarik, sudah siap, posisikan, jeret, angkat. Sudah terlihat yakin putus, diangkat, tekuk lagi, cari tempat cucian. Kalau tidak ada, sediakan handuk basah di sepatu boot kita, dilap. Atau minggir, kalau memang mau nyembelihnya pakai sarung, ya minggir di tempat tas, kita sediakan air di ember, kasih di handuk, terus sediakan handuk kering untuk mengelap, baru disarungkan. Nah, selanjutnya, umpamanya masih proses merobohkan, dan kita hanya menyembelih, lalu kita cari stroping di stroping. Itu agar ketajamannya benar-benar tetap terjaga setiap menyembelih. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi itu berapa ekor sapi tanpa asah itu kuat mampu berapa, itu jangan ada lagi lah. Sudah tidak keren lagi pertanyaan itu. Kenapa? Ya SOP penyembelihan diterapkan dengan baik gitu aja. Insya Allah aman. Bukan berarti kita tidak bisa menjamin berapa ekornya, justru kesemuanya ketajaman hanya milik Allah, kesemuanya kita kembalikan kepada Allah. Secara proses kita diberi kelancaran, bila kita aman, sembelihan kita ihsan, kita selamat, tidak ada musibah, itu semuanya Allah yang mengatur, seperti itu ya. Selanjutnya ini nomor 4. Motif ukirannya benar-benar detail, cakep banget. Material baja percip, bentuk bilahnya juga cakep, salam nunggal begitu. Untuk panjang 32 persis, kalau yang ini 32, terlebarnya 3,3, ketebalan 4 mili. Jadi begitu, pakai pisau maupun golok sama saja, tidak ada aturan baku bentuknya harus bagaimana, tidak. Oke ya, ketajamannya sudah sangat layak banget dipakai menyembelih, keren juga. Selanjutnya yang nomor 5, seperti ini, ukir-ukirannya lengkap, telinganya, matanya, detail, bentuk bilahnya juga cakep seperti ini. Material baja percip tanpa rikaso, tajam dari pangkal, panjang bilah 33, persis 33, terlebar 3 cm atau lurus 3 cm ya, lempeng, dan ketebalan 4 mili. Set. Di slice tisu lancar, di kertas empuk kita kelok-kelokkan dari pangkal hingga ujung, kita tarik seret sama semuanya. Ketajamannya seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna, bermanfaat bagi semuanya, sahabat-sahabat GSN, diberi kelancaran ketika menyembelih Idul Kurban.
sebagai eksekutor yang handal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.